Bagaimana hukumnya 4 bulanan, 7 bulanan saat hamil? Bagaimana sikap kita jika kita menolak tapi orang tua tetap ingin mengadakan acara 4 bulanan, 7 bulanan? Acara 4 bulanan, 7 bulanan dalam adat istiadat Jawa disebut dengan mitoni, ya. Ini termasuk acara yang tidak boleh. Acara tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya 7 bulanan itu. Apalagi tujuannya mendoakan selamat supaya janin persalinan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin amma ba'du. Mengatakan bahwa acara selamatan 4 bulanan atau di Jawa 3 bulanan dan 7 bulanan, istilahnya nerloni dan metoni, sebagai sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali, itu adalah sebuah pernyataan yang fatal, sangat menyakitkan dan tidak beradab. Kenapa? Pertama, acara tersebut diisi dengan membaca Al-Quran. Banyak surah yang dibaca, diantaranya adalah surah Muhammad, surah Yusuf, surah Maryam, surah Luqman, surah Tabarak, surah Waqiah, dan juga membaca Yasin bersama-sama. Setelah itu ditutup dengan doa agar mendapatkan keberkahan dan dianugerahi putra dan putri yang soleh dan soleha. Tradisi seperti ini jelas tidak bertentangan dengan syariat, karena di dalamnya tidak ada hal-hal yang berbau maksiat, apalagi kemungkaran. Ini sama dengan praktek yang ada dalam kitab fikih ketika kita menyewa atau menyuruh seseorang untuk membaca Al-Quran di kuburan, baik kuburan anak atau kuburan sanak famili atau kuburan orang tua kita, yang kemudian disertai dengan doa, pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah wafat tersebut. Nah, ini kan ada manfaat yang dirasakan oleh ahli kubur, sebagaimana dalam kitab-kitab fikih dalam bab ijarah itu dijelaskan, ya. Di antaranya seperti dalam kitab Fathul Mu'in ini, yasihul istijaruh li qiraatil Qur'an indal qabri. Sah melakukan akad istijar atau akad ijarah untuk membaca Quran di kuburan. Kenapa? Karena ada manfaat yang dirasakan oleh mustajir, oleh penghuni kubur tersebut yang merupakan famili atau kerabat atau orang tuanya mustajir. Sehingga ijarah seperti ini hukumnya sah. Jadi sama kita ketika mengundang tetangga sanak famili untuk membacakan Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada bayi yang ada di atau janin yang ada di perut ibunya. Au ma'ad du'a bimisli ma hasala lahu minal ajri lahu au li ghairihi akibaha. Atau membaca Al-Quran disertai dengan doa sesuai dengan pahala yang didapatkan oleh orang yang membaca, yang kemudian pahalanya dihadiahkan kepada yang menyewa atau tuan rumah atau kepada selainnya, baik itu kepada anaknya dalam kasus tadi, ya, mengundang sanak famili untuk membacakan Al-Quran yang kemudian pahalanya dihadiahkan kepada janin yang ada di perut. Ila angkol au bihadratil mustajir ay au nahwi waladihi fima yadharu wa ma'adhikrihi fil qalbi halataha kama dzakarahu ba'duhum wa dzalika li anna mawdi'aha mawdi'uh barakatin wa tanazzuli rahmatin. Begitu juga ketika ada seseorang menyewa orang lain untuk membaca Al-Quran di sampingnya atau untuk anaknya, dan yang membaca Al-Quran itu menghadirkan yang menyewa atau anaknya yang menyewa tersebut dalam hatinya ketika membaca Al-Quran, bagaimana yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Nah, kenapa hal itu sah, ya, hukumnya istijar seperti itu, istijar li qiraatil Quran seperti itu sah. Wa dzalika li anna mawdi'aha mawdi'u barakatin, karena qiraatul Quran itu menjadikan tempat tersebut sebagai tempat yang barokah, wa tanazzuli rahmatin, dan juga turunnya rahmat.
Wa du'a'u ba'daha aqrabu ijabatan, sedangkan berdoa setelah membaca Al-Qur'an lebih dekat diterima. Wa ihdarul mustajir fil qalbi sababun li syumulir rahmah lahu idza nazalat ala qalbil qari. Nah, menghadirkan mustajir, orang yang menyewa, atau mungkin dalam tradisi orang yang diundang untuk membaca Al-Quran bagi si janin, yang membaca menghadirkan janin tersebut dalam hatinya ketika membaca surah Waqi'ah, surah Muhammad, surah Yusuf dan semacamnya. Nah, ihdarul mustajir fil qalbi seperti itu sababun li sumulir rahmah lahu. Hal itu menjadi sebab turunnya rahmat kepada bayi yang ada di perut ibunya idza nazalat ala qalbil qari, ketika rahmat itu turun kepada orang yang membaca Al-Qur'an yang diundang tadi. Jadi jelas mengatakan bahwa acara 7 bulanan kandungan, 3 bulanan kalau di Jawa, atau di Madura hanya 4 bulanan saja sebagai tradisi yang tidak ada manfaatnya, itu sangat keliru dan sangat menyakitkan umat Islam, khususnya di Indonesia. Kemudian yang kedua, apa kira-kira dasar atau paling tidak payung hukum adanya tradisi 4 bulanan atau 7 bulanan atau 3 bulanan yang ada di Jawa? Untuk tradisi 4 bulanan sebenarnya ada payung hukumnya. Ada hadis yang bisa dijadikan pijakan untuk tradisi tersebut. Ini berdasarkan pada hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, artinya ini payung hukumnya ya, untuk kemudian menjadikan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat atau nilai-nilai keagamaan. Ada hadis seperti ini. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya setiap orang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari. 40 hari pertama ini berupa sperma ya, nutfah. Summa yakunu fi dzalika 'alaqatan misla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu 40 hari kedua. Jadi 40 hari pertama masih nutfah, 40 hari kedua itu sudah berganti alaqah. Summa yakunu fi dzalika mudghatan misla dzalik. Kemudian 40 hari ketiga menjadi mudghah, segumpal daging. Nah, ketika sudah menjadi mudghah pada 40 hari ketiga, summa yursalul malaku yanfukhu fihi ruh. Kemudian malaikat diutus, ya, seorang malaikat diutus untuk meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan juga malaikat tersebut diperintah untuk mencatat 4 hal ini. Pertama, bikat birizkihi, menulis rezeki janin tersebut, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, perbuatannya nanti ketika sudah lahir di dunia, wa syakiyun aw sa'idun, apakah janin tersebut kelak nanti menjadi orang yang celaka atau sebaliknya menjadi orang yang selamat. Nah, dari hadis ini dapat dipahami bahwa di antara proses penciptaan manusia ketika masih di dalam kandungan ibunya adalah pertama, ia berupa sperma atau nutfah yang berproses selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal darah, alaqah, yang berproses selama 40 hari, 40 hari kedua. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi mudghah. Kalau 40 hari pertama, kedua, dan ketiga ini kalau kita kumpulkan jadinya 120 hari. Nah, 120 hari itu sama dengan 4 bulan. Jadi ruh ditiupkan ke janin tersebut, kemudian dituliskan 4 hal, rizkinya, ajalnya, perbuatannya, apakah dia termasuk orang yang selamat atau celaka, itu pada umur 4 bulan. Itulah kenapa ketika berumur 4 bulan, kita dianjurkan untuk mengadakan tasyakuran dan mendoakan agar si bayi tersebut dengan harapan dengan barokahnya Al-Quran tersebut mendapat keberkahan dalam rizkinya lancar, ajalnya juga, amal perbuatannya nanti, dan menjadi orang yang selamat kelak di hari akhir atau di akhir hidupnya. Nah, kemudian kalau di Jawa bukan hanya 4 bulanan tapi juga ada 7 bulan. Jadi ketika 7 bulan orang Jawa biasanya mengadakan selamatan lagi. Ya, samalah dengan selamatan yang digelar pada kehamilan 4 bulan itu. Untuk yang 7 bulanan itu setidaknya berdasar pada firman Allah yang terdapat dalam surah Al-A'raf, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Dialah zat yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu dan darinya dia ciptakan istrinya atau Hawa agar ia merasa senang kepadanya. Ini penciptaan Nabi Adam ya. Maka ketika Nabi Adam telah mencampuri Ibu Hawa, terjadi hubungan badan ya. Ibu Hawa atau sang istri mengandung dengan kandungan yang ringan dan teruslah ia dengan kandungan dengan itu. Artinya masih hamil muda. Hamil muda itu kan masih belum kerasa. Namun ketika kandungan mulai tua, falamma athqalat da'awallaha rabbahuma. Lalu ketika ia merasa berat kandungannya, keduanya, ya Nabi Adam dan Hawa berdoa kepada Allah. Apa isi doanya? La in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Apabila engkau beri kami anak yang soleh, maka pastilah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Atas dasar inilah para ulama di Indonesia khususnya menganjurkan kepada kita untuk mendoakan bayi atau janin yang masuk pada kandungan 7 bulan ke atas atau beratlah istilahnya, sudah tua, sudah gede janinnya, untuk kemudian ya membacakan Al-Quran, membacakan doa dan semacamnya dikhususkan kepada janin tersebut. Nah makanya kemudian kita mengundang tetangga, mengundang sanak famili ya, itu kemudian membaca Al-Quran bersama. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang baca surah Yusuf dan semacamnya sebagai tafaulan. Tafaulan memohon keberkahan agar bayi tersebut diberi kesempurnaan rupa, keselamatan, kesehatan, dan kemudahan ketika nanti dilahirkan pada waktunya. Itulah dasar ya atau payung hukum yang menjadi landasan tradisi 4 bulanan dan 7 bulanan kehamilan. Jadi sekali lagi, tradisi ini, kegiatan ini sangat bermanfaat. Jangan dianggap tidak ada manfaatnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.